Halo and welcome back teman-teman netizen atau warga net yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Round 3 dari grup C antara China versus Indonesia yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa timnas kita belum terkalahkan setelah 3 pertandingan dari round 3 ini. Sebaliknya, bagi China, mereka belum juga bisa mendapatkan 1 poin. Bahkan kemasukan terlalu banyak gol. Artinya tentu, 2 tim yang akan bertanding besok malam punya satu tujuan, yaitu untuk bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin. Tentu kita tahu bahwa dari segi materi pemain dan juga materi pelatih, timnas kita lebih unggul daripada timnas China. Tapi kan dalam sepak bola, segala sesuatunya ditentukan di atas lapangan. Jadi walaupun untuk saat ini ya wajar ya jika kita semua optimis bahwa timnas kita punya peluang untuk meraih kemenangan atas China di pertandingan besok malam. Tapi kita pun harus paham bahwa pertandingan besok malam tidak akan mudah bagi para pemain. Karena pertandingan besok malam adalah pertandingan kedua bagi para pemain kita dalam waktu recovery yang sebetulnya tidak begitu lama. Walaupun seperti yang kita baca pemberitaan bahwa para pemain China membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa sampai kembali ke China dari pertandingan mereka lawan Australia. Tapi tetap saja mereka akan bermain di kandang mereka sendiri. Artinya secara non teknis tentu mereka diunggulkan. Namun pada saat kita diunggulkan dari segi teknis karena materi pemain dan materi pelatih timnas kita, yang penting di pertandingan besok malam adalah taktik permainan. Karena seperti yang berkali-kali saya sering jelaskan di channel ini, bahwa hanya taktik permainanlah atau permainan yang taktis dari timnas kita yang bisa melumpuhkan tim-tim lawan. Dan itu sudah bisa kita lihat di 3 pertandingan awal dari round 3 ini. Contoh saya berikan lawan Arab Saudi. Para pemain kita langsung ngegas, kaget para pemain Arab Saudi. Kemudian memainkan tempo. Oke, bagus ya, bisa mendapatkan 1 poin. Lawan Australia, nah disinilah kesulitan para pemain kita. Karena hanya sanggup bermain dengan tempo tinggi di 25 menit awal jalan pertandingan. Kemudian memang terpaksa bertahan. Tapi lawan Bahrain kita lihat, walaupun para pemain kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sekitar 40 menit untuk bisa mendapatkan irama permainan. Tapi setelah para pemain kita mendapatkan irama permainan, kita bisa melihat bahwa para pemain kita bisa menekan para pemain Bahrain dan menyulitkan mereka untuk bisa menciptakan peluang. Nah artinya di pertandingan besok malam tentu kita semua menanti taktik dari Sintayong. Apakah akan langsung istilahnya ngegas seperti yang tadi saya katakan seperti di pertandingan lawan Arab Saudi, atau wait and see? Apa artinya wait and see? Wait and see itu artinya cek ombak dulu, tunggu dulu. Nah sama seperti di pertandingan lawan Bahrain itu, tunggu dulu, lihat dulu seperti apa tim lawan ini main. Bisa juga taktik itu akan dipakai lagi. Meskipun seperti yang tadi saya katakan, China ini kan ya kalau kita lihat sekarang ini ya mereka terlihat bukanlah tim yang kuat, tapi kan nggak bisa diremehkan juga karena pertandingan besok malam adalah pertandingan hidup atau mati bagi mereka. Kalau mereka imbang apalagi kalah, selesai, mereka sudah pasti tidak akan bisa lolos ke round 4 pun. Tapi bagi timnas kita, kalau bisa meraih kemenangan, maka jalan untuk
minimal lolos ke round 4 agar nanti bisa kembali berjuang untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka. Dan saya yakin Shin Tae-yong akan sangat berhati-hati untuk memilih pemain-pemain yang akan bermain dari awal, karena di pertandingan sebelum lawan Bahrain para pemain jelas terkuras energinya. Gila, harus bermain selama 100 menit, itu kan bukan 99 menit. Ya, pada saat 100 menit baru wasit meniup peluit panjangnya, jadi gak akan gampang bagi para pemain. Tapi bukan artinya para pemain kita akan khawatir, kan gak seperti itu. Sekarang materi pemain kita kan luar biasa atau bisa dikatakan istimewa, karena dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Nah, itulah plus poinnya. Jadi sebetulnya dari segi kreativitas, para pemain kita seharusnya bisa menjalankan perannya di atas lapangan untuk bisa menciptakan peluang demi peluang. Karena intinya dalam sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di level seperti sekarang ini, untuk bisa lolos ke Piala Dunia yang penting itu adalah mencetak gol. Maka itu saya senang sekali melihat pada saat para pemain kita bisa bekerja sama untuk mencetak 2 gol di pertandingan lawan Bahrain. Ya dong, ada Wak Haji, Orat Mangun yang mencetak gol, ada juga El Clemer, Rafael Strijk yang mencetak gol, ya kan. Sekarang kan banyak ya julukan bagi para pemain timnas kita, ya kita harus happy dong, ya kan. Ada juga sang profesor Tom Hay yang memberikan umpan berkelas kepada Rafael Strijk. Nah, pada saat irama ini sudah terbentuk, udah aman timnas kita. Tapi untuk membentuk irama ini tentu dibutuhkan yang namanya waktu. Jadi seperti yang saya jelaskan di podcast Liputan 6 Sport, saya mengatakan kalau mau bikin kopi instan kan gampang. Kita tuangkan kopi instan di sini, kita tuangkan air, jadi. Tapi bagi para pemain gak gampang untuk mendapatkan irama permainan. Mereka perlu dulu koordinasi, perlu dulu organisasi permainan. Nah, yang saya harapkan jangan sampai pada saat coba untuk organisasi permainan ada kesalahan yang dilakukan. Nah, inilah yang sangat penting. Maka itu seperti yang baru saja tadi saya katakan, ini yang penting, ini pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk bermain dari awal. Karena jujur nih teman-teman, pada saat Jordi Amat starting, waduh, ngeri kali. Jujur, was-was saya. Dan akhirnya kan dia digantikan di awal babak kedua kan, karena dia gak bisa bekerja sama dengan Jay Itzes, gak bisa. Pada saat Rizky Ridho masuk, aman banget pertahanan kita. Tapi ya tentu itu nanti adalah keputusan dari Shin Tae-yong. Dan memang berita terakhir bahwa Jordi Amat cedera ringan, jadi saya gak yakin dia akan main dari awal. Tapi saya harapkan Sandy Walsh bisa bermain. Sandy Walsh bagus banget permainannya kan. Mau main sebagai center back, ya kalau bisa bermain di sebelah kanan. Kemudian Val Verdong, wah ini juga julukan lainnya nih bagi Calvin Verdong kan, Val Verdong. Wah, energinya seperti Valverde ya. Jadi ya memang Verdong ini tertahan ya di pertahanan lawan Bahrain, karena memang para pemain Bahrain bermain dengan high pressing. Jadi saya masih menunggu juga nih, nanti Shin Tae-yong akan meminta para pemain menyerang dari sayap atau dari tengah. Kalau lawan Bahrain itu lebih banyak dari tengah, mengandalkan Ivar dan juga Tom. Bisa juga nanti lawan China mainnya dari sayap, karena sebetulnya kekuatan kita ada di sayap dengan pemain-pemain yang punya speed. Nah, seperti apa permainan dari China? Saya kebetulan nonton pertandingan mereka lawan Australia, karena kan main lebih awal. Ya dong, kan main lebih awal sebelum pertandingan Bahrain lawan Indonesia. Saya nonton China ini teman-teman, kalau saya lihat tipe permainannya, mereka hanya menyerang, dan menyerang. Nah, saya bingung lihat mereka main seperti itu, karena pelatihnya asal Kroasia, kalau nggak salah namanya Branko Ivankovic. Yang jika timnya kalah lagi lawan Indonesia, saya nggak yakin dia akan bertahan sebagai pelatih dari China. Artinya ini juga pertandingan sangat penting bagi Branko. Nah, saya bingung, pelatih asal Kroasia kok taktiknya menyerang total. Nyerang terus mereka, belakang gak ada yang jaga. Maka itu para pemain Australia enak banget mencetak 3 gol dan menciptakan banyak sekali peluang. Seandainya para pemain China bermain seperti itu, yang saya pikir mereka akan bermain seperti itu karena bermain di kandang mereka sendiri, nah, ada peluang bagi para pemain kita untuk bermain transisi, main counter attack, karena kita punya speed di depan. Dan kita tunggu nanti siapa pilihan pemain di depan. Ya, Strijk tentu karena dia sudah mencetak gol, Orat Mangun tentu karena dia sudah mencetak gol. Nah, ini antara Eliano, Malik, atau mungkin juga Marcelino. Nah, inilah kejutan yang nanti kita tunggu dari Shin Tae-yong. Tapi pada intinya teman-teman, para pemain tidak boleh menganggap remeh China. Walaupun China dari 3 pertandingan awal mereka kalah dengan jumlah gol yang cukup banyak. Bahkan kalau nggak salah baru mencetak 2 gol. Tapi nggak bisa menganggap remeh. Kita juga sebagai supporter tidak boleh over optimis. Optimis boleh, tapi jangan over optimis, atau artinya kita sombong. Pasti menang. Tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Ya, apalagi dalam hidup kita masing-masing gak ada yang pasti. Jadi kita support 110%. Rasa optimisme ini perlu kita salurkan dengan dukungan kita secara positif.
Jadi apapun nanti hasilnya, kita tetap dukung tim nasional Indonesia. Kalau bagi saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Saya tetap berharap agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Artinya 50-50 itu apa? Artinya timnas Indonesia punya peluang yang sama seperti timnas China untuk meraih kemenangan, atau mungkin saja pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang. Tapi jujur, secara kualitas permainan seharusnya kita unggul. Tinggal bagaimana para pemain juga tetap menjaga konsentrasi sampai 100 menit. Ini bisa juga nanti aneh-aneh, kita kan nggak akan pernah tahu. Bukan artinya kita ingin menyalahkan wasit, enggak, tapi itu yang terjadi di pertandingan lawan Bahrain. Maksud saya adalah para pemain kita nanti harus coba juga untuk mengorganisasi permainan pada saat sudah unggul. Bukan artinya harus kill the game, kadang-kadang enggak sesimpel itu seperti pikiran kita, ayo tambah gol lagi, enggak segampang itu. Karena pada saat ada pressure dari para pemain tim lawan, pertahanan kita pun harus berhati-hati, jangan kecolongan. Jadi saya pikir walaupun China ini adalah tim yang akan coba untuk meraih kemenangan, tapi para pemain kita seharusnya bermain menyerang. Karena jika bisa mendapatkan 3 poin, jika bisa meraih 3 poin, tentu mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia itu bisa saja, saya mengatakan bisa saja, atau kemungkinan menjadi kenyataan bagi kita semua. Dan pada saat timnas kita lagi bagus-bagusnya, tidak ada salahnya kita juga mengapresiasi semua pemain yang terlibat, dan juga kita mengapresiasi jajaran pelatih dan juga federasi yang coba untuk membentuk timnas yang kuat dan memberikan kita semua tontonan yang menghibur. Jadi teman-teman, kita support semua. Besok mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau feeling saya, timnas kita akan berani bermain menyerang dari awal, karena inilah momen untuk bisa mendapatkan kemenangan perdana di round 3 ini. Tapi seperti yang tadi saya katakan, dan saya ulangi lagi, kita jangan over ekspektasi, kita hanya menikmati masa ini, dan juga kita mendukung 110% tim nasional Indonesia kita. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.